Banyak teman-teman yang bingung tentang masalah surat kuasa pihak ketiga, ya. Saat kalian gagal bayar mungkin udah sering banget nih dikirimin surat kuasa ke pihak ketiga. Nah, jadi apa sih sebenarnya surat kuasa pihak ketiga dari pinjol itu? Jadi gini, kalau dibilang surat kuasa, kalau saya bilang ke kalian semua itu jangan panik ya. Karena surat kuasa itu sebenarnya adalah surat yang ditunjukkan secara resmi untuk mengalihkan atau memberikan kuasa kepada seseorang, ya, agar orang tersebut mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan seperti kuasa yang disebutkan dalam surat tersebut, ya. Jadi santai aja, itu emang biasa aja. Kalau misalnya kalian mungkin kalian akan dilimpahkan pihak ketiga, surat kuasanya sudah ada atau gimana gitu kan. Nah, pada aplikasi pinjaman online, surat kuasa seringkali digunakan untuk menagih hutang, ya nggak? Namun, banyak orang yang kebingungan nih terkait surat kuasa, seakan-akan menjadi sebuah hal besar. Padahal sebenarnya itu adalah dokumen yang dibuat-buat atau ditambah-tambah agar terlihat formal atau legal. Nah, itu dia. Nah, tujuan dari dokumen tersebut adalah untuk menakut-nakuti, ya, untuk menakut-nakuti kalian yang gagal bayar dan membuat mereka merasa panik dan galau sehingga mulai mencari dana talangan dan membayar hutang. Ya, meskipun seringkali ya dikirimin melalui surat resmi bentuk fisik atau melalui foto WA atau email, sebenarnya nggak perlu khawatir karena pada dasarnya permasalahan pinjaman online adalah urusan perdata dan tidak masuk ke ranah hukum pidana. Ya, itu catat. Saya bilang berkali-kali nggak bakal masuk pidana. Nah, jadi sebaiknya tidak perlu khawatir nih buat kalian, ya, jika mendapatkan surat kuasa semacam itulah atau gimana gitu. Nah, sebaiknya periksa dan pastikan kebenaran terlebih dahulu, ya. Cek-cek dulu, kalian cari informasi gitu. Nah, sekarang mari kita bahas nih, bagaimana sih seharusnya surat kuasa itu digunakan dengan benar. Nah, sebagai contoh nih, jika kalian ingin memberikan kuasa kepada teman atau keluarga untuk mengurus sesuatu, maka surat kuasa itu bisa digunakan untuk memberikan wewenang tersebut secara resmi, ya. Nah, namun perlu diingat bahwa surat kuasa digunakan untuk memberi wewenang tersebut secara resmi dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai terjadi kesalahpahaman atau penyalahgunaan kuasa yang diberikan dalam surat tersebut. Nah, selain itu nih, jika kalian merasa menerima surat kuasa yang mencurigakan, kalian tuh jangan langsung panik ya, atau takut gitu kan. Nah, periksa dulu nih keaslian surat tersebut. Pastikan bahwa surat kuasa itu benar-benar diberikan ke pihak yang memenang. Nah, jadi kesimpulannya adalah surat kuasa adalah dokumen resmi yang digunakan untuk memberikan wewenang kepada seseorang dalam melakukan tindakan tertentu. Oke? Namun, perlu kalian perhatikan bahwa surat kuasa ini harus dibuat dengan jelas, dengan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, ya. Jangan mudah terkecoh dengan surat kuasa yang mencurigakan. Intinya kalau kalian dapat surat kuasa dari penagihan DC-DC pinjol ke pihak ketiga, itu hal wajar karena biasanya si pihak DC itu kalau udah nggak mampu bayar lebih dari 90 hari, dia akan memberikan kuasanya itu untuk penagihannya ke pihak ketiga. Nah, di pihak ketiga ini udah hati-hati aja nih. Hati-hati ya, nggak terlalu hati-hati sih, maksudnya biasanya pihak ketiga itu penagihannya barbar, penagihannya spam banget, nggak kenal aturan, ya. Jadi seperti itulah gitu, karena pihak dari pinjol yang sudah tidak mampu untuk menagih, udah malas nagih kalian atau gimana, akhirnya kalian dikasih info nih sama DC-nya bahwa tagihan kalian dialihkan ke pihak ketiga, ini surat kuasanya. Ya udah, sebenarnya surat kuasa itu ditunjukkan ke pihak ketiga aja, kalian nggak perlu tahu, bodo amat gitu kan. Kalau emang ke pihak ketiga ya udah, emang mau gimana lagi gitu. Oke, singkat saja teman-teman menjawab pertanyaan kalian ya yang menanyakan tentang masalah surat kuasa hukum atau kuasa pihak ketiga gitu kan. Singkat saja video ini, semoga video ini bermanfaat, informasi ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.